wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita semua ada dalam kesehatan. Semoga selamanya dan selalu kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum Bapak lanjut ke berikutnya, silakan untuk berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Baca doa dimulai. Semoga apa yang kalian minta dalam doa tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa selalu berdoa sebelum melakukan kita baik belajar ataupun yang lainnya. Baik anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Siti Nuraini. Apalagi? Kenapa Siti Nuraini? Sekarang sebelum ini izin, alhamdulillah berarti 99% hadiran ya. Ya, sebelum kita lanjut ke materi pelajaran, ya kita coba dulu menyanyikan salah satu lagu wajib yang ada kaitannya nanti dengan materi. Kita menyanyikan lagu apa? Syukur ya. Lagu syukur, silakan untuk bagian untuk memimpin lagu wajib, silakan. Siapa? Bisa ya? Ya, silakan bisa untuk memimpin lagu. Ya, semua berdiri. Ya, nyanyi sama-sama ya. Kehadiranmu Tuhan, 1, 2, 3. Ah
minggu lalu. Apa yang masih ingat kalian pelajaran minggu lalu? Makna Iya. linear. Apa itu? Makna linear. Tulang makna linear. Yang dipelajari terakhir tentang apa coba? Pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lengkap kalau menyebut Undang-Undang Dasar kita. Ada yang masih ingat apa saja pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan itu? Coba yang masih ingat ada apa saja pokok pikiran itu? Ya? Satu apa? Kemarin. Satu? Persatuan. Nah, bisa hebat, masih ingat ya pertama. Yang pertama yaitu pokok pikiran persatuan. Yang kedua, keadilan sosial. Nah, yang lainnya. Yang ketiga, kedaulatan rakyat, hebat. Ya. Yang keempat, siapa itu kita yang mana yang berarti kalian masih ingat materi pelajaran sebelumnya. Hari ini kita akan berbicara atau mempelajari tentang sikap positif terhadap yang apa tadi? Terhadap pokok pikiran dalam penggunaan Undang-Undang Dasar. Silakan buka bukunya, buku pelajarannya, buku Undang-Undang Dasarnya. Silakan buku catatannya dan sebagainya. Nah, manfaat mempelajari materi ini ya bab 3, bab 2 ya, bab 2 poin C. Buku C. Sudah ketemu? Halaman 45. Nah, manfaat mempelajari materi ini kita lihat di sini ada kompetensi dasarnya ya. Kita lihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar dan indikatornya. Ini. Terus nah ini tujuan pembelajaran mempelajari materi ini ya. Tinggal kalian baca selama mempelajari materi ini ada manfaat atau kalian bisa di situ ada tujuannya. Kalian pahami. Ya, itulah anak-anak materi ini akan kita coba untuk gali ya. Karena kita akan membuat sebuah proyek dari materi ini. Proyeknya itu nanti kita akan membuat sebuah video yang berkaitan dengan materi yang akan kalian pelajari ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam proyek pembuatan video itu, kita akan pelajari dulu ya bagaimana sikap positif terhadap masing-masing di dalam pokok pikiran pembukaan. Di antaranya ada yang 4 tadi, persatuan ya, terus keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa dan dasar kemanusiaan. Nanti Bapak akan tayangkan sebuah video ya. Kalian dari video itu nanti muncul pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sikap positif di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini Bapak akan tayangkan 4 video berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, sebelumnya kalian lihat dulu, Bapak akan tayangkan sebentar-sebentar ya, karena kalau ditayangkan full semuanya nanti akan lama waktunya. Ma, Adil berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Siap-siap deh. Iya, ayo kita berangkat Pak. Tapi pasang talinya dulu Pak, biar aman. Iya. Jadi mentaati peraturan. Nanti masuk ke poin mana ya? Mentaati peraturan itu poin persatuan, keadilan, ya, kedaulatan rakyat. Berarti ini mentaati peraturan apa? Lintas. Empat ya. Tuh ada. Kita berhenti di mana saja. Tuh kan. Ada rambu-rambu di warung
proses survei mawas diri selesai, hasilnya disampaikan dalam prakarya atau musyawarah masyarakat desa. Hasil dari survei mawas diri dikembangkan menjadi langkah yang konkret yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat untuk merubah kebiasaan. Nah, ini tayangan ini salah yang mohon maaf, ada yang punya satu ini kira tayangan ketiga ya. Tentang apa? Musyawarah. Itu masuk ke poin mana dalam pokok pikiran. Ya udah. Kira-kira ini musyawarah masuk ke poin ketiga yaitu poin kedaulatan. Ini tadi terlewat ya video yang pertama tentang ini ya. Nah ini udah cukup begini ya, kalian sudah menyimak ya manfaatnya musyawarah. Menentukan prioritas. Ini yang pertama tadi terlewat. Maaf. Close. Amin. Ini tentang yang berkaitan dengan semua agama tadi sudah menggambarkan toleransi beragama. Ya, jadi di negara kita ini banyak tumbuh agama-agama yang selain agama kita. Nah, bagaimana pemilihan toleransi tersebut nanti kita bedah di dalam kitab positif terhadap kehidupan beragama ya dalam poin makna pikiran sebentar. Tadinya bukan. Baik, dari tayangan video tadi, kira-kira ada pertanyaan tidak? Saya yang mau bertanya. Silakan bisa ada video enggak? Coba ditulis pertanyaannya di depan.
Pertanyaan dari Anda Danita, bagaimana mewujudkan sikap positif terhadap pokok pikiran, kesatuan di lingkungan, kehidupan berbangsa dan negara? Ya. 1, 2, ada lagi? Saya Pak. Mau kita nanti kita dulu. Kita dulu. Ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Susan Danita ya. Nah, sebenarnya bagaimana kalau ada anak yang diperlakukan tidak adil? Nah ini nanti kita coba pecahkan. 3, sekali lagi Susan, silakan. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan, Sultan. Contoh catatan ayat di lingkungan keluarga. Ya, yang bagus. Berikutnya, lagi. Silakan. Alif. Ya, terima kasih. Alif, tepuk tangan untuk Alif. Nah, pertanyaan keempat, bagaimana jika di sekitar kita ada yang berbeda agama? Nah, 4 permasalahan ini kita diskusikan menurut masing-masing kelompok ya. Bapak akan membagikan LKPD nanti ini akan tercover di dalam lembar kerja perusahaan ini ya. Baik, silakan didiskusikan LKPD ini sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Dan kelompok 5. Sudah siap? Ya. Sebelumnya supaya kalian semangat ya, kita tetap semangat dulu ya. Contohnya seperti ini misalnya ya. Semangat. 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 Ya. 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 Mulai. Semangat. Semangat. Oke, silakan kerjakan LKPD-nya berdiskusi sesuai dengan tugasnya. Ya, sumber boleh dari buku sumber apapun, atau boleh Anda kalau menemukan tulisan bertanya ataupun searching di Google. Ya,
Silakan. Waktunya kurang lebih 10 menit. Jadi masing-masing satu contoh saja. Contoh bisa ya. Dalam LKPD ini, nah ini ada misalnya LKPD kelompok 5. Mengambil pokok pikirannya satu, misalnya bentuk penerapan sifat positif di lingkungan masyarakat satu, dalam kehidupan berbangsa dan negara satu contoh saja. Ya, silakan. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh untuk bertanya. Jangan lupa tulis anggota kelompoknya di situ ya di dalam LKPD. Baju adik atau kakak. Nilai sesuai kemampuan mendapatkan nilai sesuai kemampuan. Sultan bisa? Ya? Nanti di dalam LKPD ini pasti kalian akan bertemu dengan pertanyaan ini ya. Pasti akan bertemu. Misalnya bagaimana mewujudkan sikap positif terhadap pokok pikiran persatuan. Nanti dalam satu ada di Mamlungga bagaimana pasti bakal ketemu dengan masalah ini di dalam LKPD. Nama anggota kelompok jangan lupa ya. Ditulis. Boleh di belakang, boleh di sampingnya tempat yang cocok. Yang lain bagaimana sudah belum? Ya, tunggu sebentar, tunggu yang lain selesai ya.
yang lain memperhatikan ya. Karena ini hasil ini akan berkaitan dengan nanti video yang akan kalian buat sesuai dengan temanya masing-masing. Ya. Silakan. Nah, sudah siap untuk membacakan hasilnya? Kelompok mana? Kelompok 1. Silakan, kelompok 1. Semuanya ke depan. Boleh kalau ada yel ya dulu. Ya, sok ke depan. Ya, perkenalkan dulu kelompoknya. Perkenalkan kami. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 itu persatuan. Kami akan membacakan bentuk penerapan sikap positif di lingkungan keluarga. 1. Menghormati anggota keluarga. 2. Berbakti kepada kedua orang tua. 3. Menolong saudara baik itu adik atau bapak. 2. Bentuk penerapan sikap positif di lingkungan sekolah. 1. Menaati peraturan dan tertib sekolah. 2. Saling menolong satu sama lain. 3. Menciptakan persatuan dan kesatuan. Bentuk penerapan sikap positif di lingkungan masyarakat. 1. Ikut kerjasama. 2. Mematuhi aturan yang ada di masyarakat. 3. Tidak mengotori lingkungan. 4. Tidak saling bertengkar. Bentuk penerapan sikap positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. Tidak saling bermusuhan. Bersikap adil. Rakyat harus bersatu membela negara. Ya, itu tanggapan dari kelompok atau hasil dari kelompok 1. Kita lihat tadi ada pertanyaannya bagaimana mewujudkan sikap positif terhadap pokok pikiran persatuan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Tadi sudah kita dengar bahwa cara mewujudkan sikap positif terhadap persatuan dalam kehidupan berbangsa dan negara adalah diantaranya bersatu di dalam membela negara, bersatu dalam membela negara, ya. Salah satunya itu tadi banyak, cuman tadi ada menyinggung pokok pikiran yang keempat, ya, ada beribadah apa tadi? Menjalankan ibadah. Nah, menjalankan ibadah itu nanti akan diuraikan oleh kelompok 4, ya. Memang itu juga bisa karena umum, ya, persatuan itu umum. Cuman lebih spesifiknya akan dibahas nanti dalam kelompok 4. Udah, itulah tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah silakan duduk kembali. Terima kasih. Kelompok 2 sudah siap? Jalan. Kalau ada yel ya, kalau ada pakai yel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberikan dulu yel-yel agar kalian tidak terhibur atau apa. Kelompok 2. Jaya, jaya, jaya. Hurra. Iya. Tepuk tangan. Perkenalkan, nama saya Resa Adinda Putri. Di samping saya ada Windy dan Risma, lalu Marcella, Rehan Aprilija, Gibran dan Rangga. Kelompok kami kebagian dari keadilan sosial. Bentuk penerapan sikap positif di lingkungan keluarga. Pembagian uang jajan secara adil atau sesuai kebutuhan. Di lingkungan sekolah, mahasiswa mendapatkan nilai sesuai masing-masing sendiri. Di lingkungan masyarakat, sesama tetangga wajib tolong menolong tanpa membeda-bedakan. Ya. Ada permasalahan tadi apa?
bagaimana kalau ada anak yang diperlakukan tidak adil ya di lingkungan keluarga. Tadi ayat tuh dalam pembagian uang jajan harus adil ya. Nah itu berarti boleh tidak ya perlakuan tidak adil di keluarga? Tidak boleh ya. Jadi harus adil. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya bahwa bukan besar kecilnya uang jajan, tapi keadilannya itu ya artinya sesuai dengan porsinya ya. Anak SD, anak SMP, SMA, kuliah itu harus diberlakukan adil. Artinya tidak boleh disamakan ya, karena adil itu belum tentu sama ya. Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, anak PAUD diberikan uang jajan 20.000, yang kuliah 20.000, adil tidak? Tidak. Nah, kan nilai nominalnya sama 20.000, tapi belum tentu adil karena kebutuhannya berbeda. Anak PAUD mah cukup 5.000 misalnya, dan kuliah mah 20.000 itu adil ya. Tapi adil itu kan benar, artinya tidak mesti sama ya. Mentang-mentang adil harus harga orok dibeli 20.000, yang kuliah 20.000, berarti tidak adil. Dan nanti yang kuliah akan merasa, wah ibu mah masa anak kecil dikasih 20. Nah itu adil ya. Nama adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Berikutnya kelompok 3. Ya, silakan. Ya kalau ada pakai ya, kalau tidak ada yang pakai ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Berbentuk berharapan sikap positif di lingkungan keluarga, menghargai pendapat anggota. Di lingkungan sekolah, bekerja bersama-sama dalam event. Di lingkungan masyarakat, menyusun tata tertib di lingkungan desa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meminimalisir barang impor dan perbanyak barang ekspor. Selain itu juga memberdayakan SDA bangsa Indonesia sendiri agar mampu berdiri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 apa sih namanya? Kedaulatan itu bertema masalah apa tadi yang pertama di lingkungan keluarga? Menghargai pendapat anggota keluarga. Menghargai pendapat anggota keluarga diantaranya, betul. Ada permasalahan di sini nggak yang seperti ini nggak? Berikan contoh kedaulatan rakyat di lingkungan keluarga yang menghargai pendapat anggota keluarga, itu terjawab sudah ya. Jadi contohnya kita di dalam lingkungan keluarga kalau berbeda pendapat itu harus dihargai, tapi bukan berarti harus terjadi perpecahan ya, tapi bahwa perbedaan pendapat itu adalah anugerah ya yang mesti kita hargai. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau menyampaikan hasil diskusi kita yang tadi. Bentuk penerapan sikap positif di lingkungan keluarga, berbakti kepada orang tua, di lingkungan sekolah, suka memberi pertolongan kepada orang sesama teman, di lingkungan masyarakat, menghormati dan menghargai sesama tetangga, dalam kehidupan berbangsaan dan bernegara, selalu menjaga keseimbangan lingkungan dan menjaga nama baik bangsa kita, serta saling menghormati perbedaan agama, yaitu dengan cara menghargai. Pemikiran yang keempat yaitu bagaimana? Pemikirannya apa, tentang apa? Ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan keluarga. Ini
menghormati dan menghargai sesama tetangga. Ini konteksnya ya, artinya perbedaan masalah ketuhanan yang Maha Esa, artinya bahwa yang berkaitan dengan beribadah dan kepercayaan. Di lingkungan keluarga misalnya yang berkaitan dengan keagamaan ketuhanan itu apa? Menjalankan. Nah, contohnya misalnya sikap positifnya adalah menjalankan ibadah atau mengerjakan sholat 5 waktu. Itu udah cukup ya, teman ya. Sholat 5 waktu. Terus di lingkungan masyarakat, kira-kira apa tadi? Menghormati dan menghargai sesama tetangga. Menghormati dan menghargai sesama tetangga yang bagaimana, yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan perbedaan apa? Nah, menghormati apa tadi? Bacakan lagi. Kita saling menghormati perbedaan agama. Nah, kita saling menghormati perbedaan agama di lingkungan masyarakat. Kalau ada yang agamanya beda, ya kita tidak boleh mengganggu, ya harus menghargai mereka sesuai dengan kepercayaannya. Nah, yang keempat, bagaimana jika di sekitar kita ada yang berbeda agama? Tadi bagaimana yang keempat? Saling menghargai. Harus saling menghargai perbedaan agama dalam cukupnya lingkungan kehidupan berbangsa dan negara cukup besar ya, karena di negara kita ada berapa agama? Ada berapa? Ada 5 ya, dan 5 agama dan yang keyakinan yang lainnya ya. Nah, kita harus menghargai. Maju ya. Terima kasih untuk kelompok 4, tepuk tangan. Bagus ya, bagus. Terakhir kelompok 5. Silakan. Kelompok 5 membahas tentang finansial. Berarti poin sama dengan kedua, ketiga. Ya, silakan. Dari finansial temanya. Bentuk penerapan sikap positif di lingkungan atau sikap adil terhadap semua anggota keluarga. Ya. Penerapan sikap positif di lingkungan sekolah melakukan pemberian terhadap kesempatan kepada teman untuk memberikan pendapat. Di lingkungan masyarakat, bersikap adil terhadap sesama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mematuhi untuk yang berlaku dengan kesadaran yang tinggi. Ya. Apa? Mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran ya, dengan berlakunya hukum yang berlaku maka akan tercipta keadilan ya. Baik, itu penampilan dari kelompok terakhir. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Baiklah anak-anak, kelima kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya sesuai dengan tema, yaitu pokok pikiran dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Langkah selanjutnya kita akan membuat proyek yang karena pembelajaran ini menggunakan metode PJBL atau proyek based learning ya. Artinya kalian harus menghasilkan satu produk dari hasil kalian diskusi menerapkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari itu. Kita akan membuat sebuah proyek, yaitu membuat video pendek atau film pendek atau TikTok dan sebagainya, yaitu yang berkaitan dengan materi ya. Tadi kelompok 1 materinya pokok pikiran terhadap persatuan ya, pokok pikiran persatuan. Kira-kira mau membuat video tentang apa? Oh, tentang bullying, persatuan bullying. Berarti bullying ini berkaitan, kalau terjadi bullying berarti akan terjadi perpecahan. Bagus ya. Silakan untuk kelompok 1 buat videonya dalam waktu seminggu ya, untuk membuat film membuli ya. Nanti boleh kalian, kalau ada yang tidak mengerti tidak bisa, boleh konsultasi atau WA dan sebagainya dengan Bapak ya. Untuk kelompok 2 temanya keadilan sosial sama dengan kelompok 5. Kelompok 2 akan membuat video apa? Yang kelompok 2 ini tentang pembagian uang jajan ya, dari keluarga atau bagian lingkungan keluarga berarti ya. Nah, kalau tadi lingkungan sekolah
ini akan memvideokan bagaimana orang tua memperlakukan terhadap anggota keluarganya dalam memberikan uang jajan yang berkaitan dengan materi keadilan. Bagus, ya silakan dibuat ya. Nanti minggu depan hasilnya akan kita tampilkan. Kelompok 5 akan membuat video apa? Bantuan sosial, bansos ya, bansos. Nah, ini mungkin bentuk keadilan sosial di lingkungan, boleh kehidupan berbangsa dan negara, masuk ke dalam lingkungan masyarakat juga ya. Nah itu bantuan, karena sifatnya bantuan itu ada yang dari pemerintah, ada yang dari donatur atau para dermawan ya, bukan bawa dermawan ya, para dermawan. Nah itu bagus, silakan dibuat proyeknya atau produknya ya dalam waktu seminggu ya. Terus kelompok 4 itu ya? 4 membuat video apa? Taat beribadah berarti perwujudan pokok pikiran yang keempat, yaitu Tuhan yang Maha Esa ya. Bagus, ada perwakilannya. Silakan dibuat videonya ya. Nanti minggu depan kita tampilkan, ditonton oleh bersama. Nanti kelompok lain mengomentari bagaimana dari segi perannya, dari segi lakonnya, dari segi penghayatannya. Hitung-hitung Anda itu membuat penilaian terhadap film ya. Film kalian menjadi komentatornya bagaimana penghayatan dan sebagainya. Kelompok terakhir ya, kedaulatan rakyat atau melakukan video apa? Pemilihan ketua. Oh iya, kedaulatan di lingkungan sekolah boleh ya. Silakan kalian buat videonya, durasinya paling lama 20 menit ya. Ya kalau memang kurang ya nggak apa-apa, yang paling lama 20 menit. Ya. Bagaimana kira-kira dalam waktu seminggu kalian sanggup untuk membuatnya? Sanggup. Kalau nggak ada sesuatu yang mesti kalian tanyakan, silakan tanyakan. Atau boleh kalian berdiskusi dengan para senior, para editor ya. Ya, boleh dengan bintang film, boleh dengan produser ya, untuk membuat bagaimana memproduksi sebuah film itu. Ya, itu siap? Siap. Kalau begitu, pembelajaran hari ini untuk membuat sebuah proyek video pembelajaran, ya video yang berkaitan dengan materi yang sesuai dengan kalian bahas tadi. Dalam waktu video baik anak-anak, kira-kira bagaimana belajarnya hari ini? Dapat dipahami atau kalian bagaimana, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Semoga kalian semangat terus dalam belajar ya. Bapak akan sedikit merefleksi. Tadi kalian telah belajar tentang apa? Sikap positif pada pokok Undang-Undang Dasar 1945. Bahasanya lagi, apa itu sikap positif? Yang bisa siapa? Orang tua, silakan. Sikap positif adalah sikap yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap positif adalah sikap yang baik yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan untuk berikutnya. Pertanyaan lagi, contoh sikap positif dalam kehidupan keluarga, misalnya pokok pikiran persatuan. Apa yang bisa? Di lingkungan keluarga pokok pikiran persatuan. Apa yang bisa? Contohnya Menghormati anggota keluarga. ya, gimana bisa? Menghormati anggota Menghormati anggota keluarga. Bagus sekali, terima kasih ya. Sudah memahami tentang materi yang kalian pelajari tadi. Baik anak-anak, terima kasih waktunya. Silakan kalian mulai membuat proyek ya. Dan minggu depan kita akan tampilkan hasil proyeknya. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu sampai bisa melaksanakan tugas ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.